mana, Rayi? SMA 74, Kak. 74. Oke. Berarti ini ya. Apa itu Kostrat? Ya, Kostrat ya. Iya. Apa itu? Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, siap. Kita tinggal tunggu sebentar lagi. Oke, silakan dipersiapkan ininya apa itu soalnya. Silakan dibuka. Nah, kita agak santai hari ini belajar TPS ya. Nah, jadi nanti di mapel ini kita ketemu setiap 2 minggu sekali di hari Jumat. Nah, oke, itu untuk nomor 1. Oke, nomor 1 dari soal yang Kak Yoga share tadi. Oke, nah mungkin sudah ada 12 orang ya. Oke. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari kelas ini, kelas pembahasan TPS kuantitatif. Oke, baik. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 itu ada soal yang seperti itu. Di situ ada minus 4 dikuadratin, kemudian dikurangi dalam kurung min 3 pangkat 3, kemudian dikurangi min 2 pangkat 4. Kita mulai dari yang gampang dulu nih. Nah, kalau seandainya ada minus 4 dikuadratin. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, hanya 4-nya aja yang dikuadratin. Jadi nanti di sini, kecuali yang di kedua, itu ada min 3 dipangkatin 3. Artinya min 3-nya dikalikan dengan min 3 sebanyak 3 kali. Tapi kalau di sini minus 4 kuadrat, 4-nya doang yang dikuadrat. Minnya nggak usah. Jadi untuk nomor 1 ini sama dengan, ini masih gampang, minus 16. Nah kemudian dikurangi minus 3 dipangkatin 3. Kalau minus pangkat ganjil, maka dia jadi minus. Nah, 3 pangkat 3 berapa? Ya, mungkin 27. 27. Oke, Naswa ya. Jadi ini minus 27, kemudian minus dalam kurung, nah minus 2 pangkat genap, maka dia jadi positif. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita buka kurungnya semuanya. Nah, kalau ini sama, maka ini jadi positif. Nah, minus, maka dia jadi positif. Sama dengan minus 16, kemudian ditambah dengan 27. Oke, kemudian dikurangi dengan 16. Kan? Nah, oke. Jadi ini ada minus 16, minus 16. Jadi totalnya adalah minus 32. Ditambah dengan 27. Sehingga hasil akhirnya adalah minus 5. Nah, oke. Masih gampang.
Ini nomor 1, pemanasan dulu. Oke, untuk nomor 1 aman? Kalau maaf, minus 4 kuadrat bukan 16. Jadi kalau minus 4 dikuadratin kali itu minusnya dia nggak ikut dikuadrat. Kecuali kayak min 3 terus di kurung kurawal 3. Berarti artinya minusnya yang minus 3 dikali minus 3 sebanyak 3 kali. Tapi kalau yang minus nggak ada kurungnya, maka hanya 4-nya doang. H5. Gitu. Ini semua soal ya, Kak? Kenapa? Ini semua soal, berlaku di semua soal. Berlaku di semua soal. Oh, berarti kalau nggak ada kurungnya, angkanya aja. Tanda minusnya nggak usah ikut. Nggak usah ikut. Oke, terima kasih, Kak. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin di nomor 2. Nah. Ya, ini di nomor 2. Di sini. Nah, ada operasi kotak. Ada operasi kotak. Nah, seperti ini. Pada himpunan bilangan bulat itu didefinisikan dengan aturan A kotak B sama dengan A ditambah B dikali B ditambah 2. Oke. Kemudian kita disuruh mencari minus 2 kotak, kemudian ada di dalam kurung, minus 1 kotak lagi 2, kurung tutup. Nah, ketika ada seperti ini, maka yang di dalam kurung ini yang harus kita dulukan. Kita dulukan yang di dalam kurung ini dulu. Kita coba hitung. Nah, berarti kita bisa anggap bahwa satunya itu adalah A, duanya ini adalah B. Nah, sehingga hasil yang ada di dalam kurung ini itu sama dengan B. Ini sama dengan min 1 kita tambah dengan 2. Oke, terus kita kalikan B, berarti B-nya adalah 2, terus ditambah 2. Ini kita baru ngitung yang di dalam kurung aja ya. Untuk yang di luar kurungnya belum. Nah, sehingga ini jadi berapa? Min 1 tambah 2 adalah 1. Oke, ini hasilnya adalah 1. Oke, terus 1 kali 2 jadi 2 ya. Berarti ini sama dengan 2 ditambah dengan 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 4. Nah, sehingga yang di dalam kurung itu bisa kita ganti dengan 4. Kemudian yang berikutnya adalah minus 2. Nah, terus ini kotak seperti ini. Nah, kemudian ini dibuat gini ya. Oke. Kemudian yang kanannya adalah 4. Nah, ini kira-kira berapa hasilnya? Jadi ini sama dengan min 2-nya ini disebut A, kemudian 4-nya ini disebut sebagai B. Sehingga kita ikutin aturan yang ada di atasnya, itu berarti sama dengan min 2 ditambah 4, tutup kurung, dikali dengan 4, kemudian ditambah 2. Nah, sehingga kita bisa hitung yang di dalam kurung dulu, itu berapa? Yang di dalam kurung ini adalah 2. Nah, sehingga 2 kali 4? 8. 8, berarti 8 kita tambah dengan 2. Sama dengan 10. Oke, jadi jawabannya adalah 10. Jadi itu ngikutin rumus yang udah dikasih gitu ya, Kak? Ya, harus ngikutin rumus yang sudah dikasih. Nggak boleh kita bikin rumus sendiri. Nah, harus ngikutin ini. Oke, Harus Kak. ngikutin rumus yang sudah dikasih. Oke, untuk nomor 2, yang lain masih aman? Aman ya? Aman, Kak. Ya, Aman, oke, sip. Kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3. Sip. Oke. Nah, di nomor 3 ini ada bentuk 2 akar 3, kemudian dalam kurung akar 32 min 2 akar 50. Kira-kira itu bisa disederhanakan menjadi bentuk apa? Nah, sama seperti yang di nomor 2. Ketika
di situ ada operasi yang di kurung kurawal, maka itu yang harus dikerjakan lebih dahulu. Nah, berarti ini harus kita kerjakan lebih dulu. Nah, akar 32 dikurangi 2 akar 50, ini bisa kita tulis menjadi akar 32 itu adalah 16 kali 2. Dikurangi 2 akar 50 itu adalah 25 kali 2. Oke. Nah, sampai sini aman ya kali ya. Oke. Nah, terus 16 itu karena bilangan kuadrat, maka dia bisa keluar dari akar. Akar dari 16 itu adalah 4 akar 2. Nah, kemudian yang kanan juga sama nih, akar 25 kali 2, 25-nya bisa keluar dari akar menjadi 5. Berarti ini minus 2 kali 5 di dalam akar masih tersisa 2. Oke. Nah, sehingga ini sama dengan 4 akar 2 kita kurangi dengan 10 akar 2. Nah, kalau misalkan akarnya ini sama, maka tinggal di sini itu tinggal kita kurangin koefisiennya aja. Berarti ini min 6 akar 2. Ini adalah hasil yang di dalam kurung. Nah, hasil yang di dalam kurung itu kita kalikan dengan berapa di sini? Nanti kita kalikan dengan 2 akar 3. Nah, yang awal di depan, kalau kita tulis di belakang. Sebenarnya sama aja, nggak masalah. Nah, cara mengalihkan bentuk akar yang seperti ini itu adalah koefisien dikali koefisien, akar dikali akar. Jadi tinggal 6 ini kita kalikan dengan 2, kemudian akar 2 kita kalikan dengan akar 3. Berarti di sini hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya itu sama dengan minus 12 akar 6. Nah, oke, sip. Nah, oke, kira-kira sampai sini masih aman ya. Ada yang tanya dulu, nomor 1, 2, 3. Aman ya? Oke, kita juga simpan dulu. Oke, kalau aman, nah sekarang kita coba lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, ini soal nomor 4. Oke, sip. Nah, ini. Nah, di soal nomor 4, ini ada akar dalam kurung 6 ditambah akar dalam kurung akar 6 plus akar lagi terus sampai berapapun. Karena di situ ada titik-titik. Nah, kecuali di situ berhenti, ada sebuah angka. Maka udah berhenti hanya sampai situ. Tapi kalau misalkan di sini angka, maka nanti hanya berhenti sampai di situ aja. Tapi kalau misalkan ini titik-titik, maka dia akan terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai tak terhingga. Nah, jadi karena hasil dari ini yang ditanyakan, nah, oke, maka ini kita misalin dulu akar 6 ditambah akar 6 seterusnya ini, itu kita misalin dengan X. Kita misalin dengan X, karena ini yang dicari. Boleh X, boleh A, boleh bebas, mau apa aja. Yang penting variabel silakan pilih dari A sampai Z, bebas saja. Nah, kemudian step berikutnya ini untuk menghilangkan akar yang paling luar, itu berarti harus diapain? Untuk menghilangkan akar yang paling luar, maka ruas kiri dan ruas kanan itu silahkan kuadratkan. Ini silahkan kuadratkan. Oke. Nah, kalau kita kuadratin, maka jadinya apa? Maka jadinya yang ruas kiri, akar paling luarnya itu hilang. Jadi tinggal 6 plus akar ini, terus ini 6 juga, plus akar 6 plus akar seterusnya. Kan gitu ya. Terus gitu kan, sampai nggak berhenti-berhenti. Sampai capek nulisnya gitu kan. Nah ini, terus seterusnya gitu. Nah ini sama dengan
Luas kanannya dikuadratin, maka ini jadi X kuadrat. Oke. Kira-kira sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kau mau Masih bingung deh. masih bingung juga. Masih Sama. bingung juga. Oke. Nah, jadi di sini langkah pertama adalah soal itu kan sama dengan titik-titik. Jadi ruas kiri itu ada akar 6 ditambah akar 6 plus akar 6 terus gitu kan. Nah, berulang terus seperti itu. Sama dengan titik-titik kan gitu. Nah, titik-titik itu karena itu ditanya hasilnya berapa, maka hasilnya itu kita misalin X. Nah, jadi X itu ini adalah hasilnya. Nah, jadi ini yang kita cari. Berapa nilai dari persamaan bentuk akar yang ada di ruas kiri itu. Oke, sampai sini dulu, paham? Kuadratin itu berarti yang akar 6 sama akar 6. Yang pertama sama yang kedua. Yang dikuadratin itu akar yang paling luar hilang. Jadi yang dikuadratin, ruas kiri dikuadratin, ruas kanan dikuadratin. Gitu. Jadi gini, Halimah. Oke. Yang ruas kiri itu kan gini nih. Ruas kiri itu adalah 6 ditambah akar gitu kan. 6. Ini ada akar nih. Gitu kan? Terus ditambah akar 6 terus nggak berhenti kan? Nah, gini kan? Ya. Nah, kalau ini dikuadratin, ini kita kuadratkan. Kalau ini kita kuadratkan, maka akar yang paling luar itu hilang. Berarti tinggal, Gitu. tinggal Iya, oke, dapat. 6 plus, loh, akar yang ini nggak hilang, tetap. Iya, oke. Ngerti gak? Aku ngerti. Oke, ngerti nggak? Oke, ngerti ya. Oke, sip. Nah, sekarang yang lain, berarti kalau ruas kiri itu dikuadratin, akar yang terluar itu hilang, maka yang ruas kanannya akan jadi X kuadrat. Karena X dikuadratin jadi X kuadrat. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, tapi 6-nya itu berkurang. 6 yang mana? Yang ini? Tia. Yang ini? Iya. Oh enggak, ini kan 6 dari sini. Dari sini. Ini. Maksudnya 6-nya berkurang? Enggak, maksudnya 6-nya ini kenapa kok cuman ini cuman tinggal 3? Enggak. Ini kan artinya terus berulang gitu. Kayak kan nulisnya ini aja, apa itu dipersingkat aja. Ini terus 6 ditambah akar 6 tambah akar 6 lagi gitu. Oke, Kak. Gitu. Jadi ini terus berulang sampai kapan? Ya sampai tak terhingga. Sampai kayu kan mungkin capek nulisnya. Gitu. Jadi dipersingkat aja. Karena di sini ada titik-titik ya. Ya. Titik-titik itu artinya itu tulisannya harus diterusin gitu. Nah, kalau diterusin akan panjang kan. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Nah, sekarang coba lihat yang ini. Coba lihat yang di sini. Nah, ini itu kalau kita lihat yang di atas, maka ini adalah sama dengan X, benar nggak? Ini kan sama dengan bentuk yang di atas. Ya. Nah, jadi yang bentuk akar 6 plus akar 6 plus akar 6 sampai seterusnya ini adalah X gitu kan. Karena ini sampai tak terhingga. Gitu. Nah, sehingga bentuk itu, bentuk, oke sebentar, ini kayak hapus dulu gitu ya. Nah, ini, maka ini itu kita bisa tulis sebagai X. Nah, sehingga nanti persamaannya akan menjadi 6 kita tambah dengan X itu sama dengan X dikuadrat. Oke, sampai sini dulu. Nah, kira-kira paham nggak? Paham, Kak. Paham ya? Oke, Rahel paham. Oke. Yang lain aman ya? Nah, enggak. Kenapa? Halimah masih belum paham. Enggak, bentar deh. Yang ini berarti apa namanya? Yang
akar 6 itu berarti coba disimbolin jadi X aja gitu kan ya Kak? Ya, oke, Enam. karena pemisahan awal itu dianggap sebagai X. Oke. Oke aman Kak. Oke. Nah, coba selain Halimah, kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Oke, aman? Oke, berarti Kak Yoga lanjut ya. Nah, sekarang tujuan kita adalah cari hasilnya, berarti cari X-nya kan. Nah, ketika sudah sampai bentuk ini, maka ini kan kelihatan menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Ini buat persamaan ini menjadi 0. Nah, dengan cara yang di ruas kiri ini silakan pindahkan ke ruas kanan. Sehingga jadinya X kuadrat plus X berubah jadi min X plus 6 berubah jadi min 6 itu sama dengan 0. Sampai sini. Dari 6 plus X sama dengan X kuadrat berubah jadi X kuadrat min X min 6. Nah, setelah menjadi bentuk seperti ini, maka silakan faktorin. Oke, kita faktorkan. Sama dengan 0. Nah, terus faktoran X kuadrat, maka X kali X. Nah, terus paling belakang itu minus, maka tandanya pasti berbeda, plus dan minus. Nah, sekarang angkanya berapa? Oke, kita cari dua angka yang dikalikan sama dengan 6, tapi jaraknya itu adalah 1. Nah, 2 sama 3. 2 sama 3. Nah, kira-kira 2-nya di mana, 3-nya di mana? 2-nya di di plus. plus. 2-nya di plus ya. Oke, karena tengah-tengahnya minus, maka yang paling gede yang harus minus. Nah, gitu kan. Oke. Nah, sehingga ini didapat X-nya sama dengan minus 2, terus di sini X-nya sama dengan 3. Nah, karena di sini diminta di pilihan jawabannya itu adalah yang positif aja, berarti yang diambil adalah yang X sama dengan 3. Nah, gitu. Oke, jadi jawabannya adalah Oke, sampai sini. Kira-kira silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau yang 6 plus X sama dengan X kuadrat yang pindah luas, nggak apa-apa nggak Kak? Yang gimana? Yang gimana, Halimah? Yang di kotak biru. Yang di kotak biru ya, kenapa? 6 plus X sama dengan X kuadrat, kalau X kuadratnya aja yang pindah boleh nggak? Kalau X kuadratnya yang pindah, maka pangkat tertingginya jadi minus. Nggak boleh. Nggak apa-apa, tapi nanti akan diubah lagi. Jadi ribet gitu ya? Akan diubah lagi. Jadi kita nantinya X kuadratnya harus jadi X kuadratnya itu positif biar kita nggak repot gitu kan. Nah, gimana agar X kuadratnya itu positif? Maka dia itu harus dikali dengan min 1. Gitu. Nah, sehingga ketika sudah dikali min 1, maka dia akan menjadi apa? Jadi jadi X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Jadi gini, akan sama aja dengan bentuk yang di sini. Halimah. Oh iya, oke Kak. Berarti maksudnya dipindah ruas yang 6 plus X biar X kuadratnya tetap positif aja ya Kak? Ya, jadi kita buat pangkat tertingginya itu selalu positif. Biar ketika kita memfaktorkan itu nggak susah. Oke, Kak, ngerti Kak. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, sampai sini nomor 4 aman? Aman, Kak. Aman ya, oke. Sip. Oke, berikutnya sudah. Berikutnya, nah sekarang yang ini nomor 5.
Nah, sekarang, oke. Nah, tadi kan Kak Yoga sudah jawab nomor 1 sampai nomor 4. Nah, sekarang nomor 5 ini gampang. Kelihatannya gampang. Kelihatannya, oh gampang ini kayaknya. Bisa deh. Oke. Coba nomor 5 silakan dicoba sekitar 22 menit ke depan atau 3 menit boleh. Kira-kira nomor 5 jawabannya berapa? Jadi kelihatan gampang nih, kelihatan. Mudah-mudahan sih beneran gampang. Coba silakan dicoba dulu. Jadi setiap 5 soal, kalau jawab 4 soal, soal kelima, nah silakan dicoba.
Sudah ada yang ketemu? Ada yang sudah dapat? Terlalu bingung nih Kak. Faktor angkanya terlalu beda-beda. Angkanya terlalu besar ya? Terlalu beda-beda gitu, nggak ada faktornya. Oke. Nggak apa. Mau dibahas aja? Atau ada yang sudah dapat? Bahas aja Kak. Bahas aja ya. Oke, sekarang gini, coba. Kalau kita lihat yang pertama, ini nilainya berapa? Yang pertama berapa? Yang pertama setengah ya. Gitu. Oke, terus yang kedua berapa? 1/6. 1/6 ditanya. Oke, 1/6. Semuanya tandanya plus ya. Oke, nggak ada yang minus. Nah, sekarang gini, kalau ini kita jumlahin semua, nanti pasti arahnya konsepnya adalah kita samain penyebut kan gitu. Nah, menyamakan penyebutnya itu nanti agak banyak kan gitu kan. Karena ini nanti ditambah sampai 1/90. Nah, tapi coba kita bermain logikanya. Nah, kalau misalkan di sini 1 dibagi 1 kali 2. Nah, gini kan. Oke. Nah, atau sama dengan setengah. Ini sebenarnya berasal dari 1 dikurangin setengah. Oke, 1 dikurangi setengah berapa? Setengah. Oke, gitu kan. Nah, kita coba apakah bentuk ini bisa dipakai untuk bentuk setelahnya. Oke. Terus 1/2 kali 3. Maka ini bisa ditulis menjadi 1/2 dikurangi 1/3. Oke, 1/2 kali 3 itu artinya 1/2 dikurangi 1/3. Nah, kita tes. Benar nggak ini 1/2 dikurangi 1/3 itu hasilnya 1/6. Nah, ini kan jadi per berapa? 2 kali 3 jadi 6. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1 adalah 3. Dikurangin 6 bagi 3, 2. 2 kali 1 adalah 2. Berarti ini sama dengan 1/6. Benar nggak seperti itu? Benar. Benar ya. Oke. Berarti seterusnya juga gitu. Berarti ini kalau 1/3 kali 4, berarti ini sama dengan 1/3 dikurangi 1/4. Maka jadi harusnya 1/12 ya. Oke. Ini sama dengan 1/12. Oke, ini. Nah, sehingga ini bisa kita tulis sekarang. Oke. 1/1 kali 2 itu artinya sama dengan 1/1 dikurang 1/2. Ini yang pertama. Terus yang kedua ditambah 1/2 dikurangi 1/3. Oke, terus yang ketiga itu adalah 1/3 dikurangi 1/4. Nah, gitu. Nah, plus titik-titik. Nah, gini. Terus ditambah 1/8 kali 9 itu artinya 1/8. Oke, sebentar. 9/10 ya, Kak? 9. Saya. Berapa jadinya? Enggak, hasilnya 9/10 jadinya, Kak. Hasilnya adalah 9/10. Betul. Jadi ini 1/8 dikurangi 1/9. Nah, terus ini ditambah 1/9 dikurangi 1/10. Gitu kan. Nah, sehingga jelas nih, kalau sudah disetting seperti ini, maka ini hilang. Terus ini juga hilang. Nah, ini akan hilang dengan sesudahnya. Gitu kan. Nah, terus 1/8 hilang dengan yang sebelumnya di sini. Terus min 1/9 hilang. Berarti tinggal apa? Tinggal awal dan akhirnya doang. Kita cukup lihat awal dan akhirnya. Awalnya adalah positif, akhirnya adalah negatif. Nah, berarti di sini sama dengan 1/1 adalah 1 dikurangi dengan 1/10. Jadi sama dengan 1 itu adalah 10/10 dikurangi dengan 1/10. Sehingga hasilnya adalah 9/10. Nah, gitu. Kalau gitu doang. Ya, tinggal gitu doang, Ali, Pak.
Kayak anak TK. Iya. Oke. Oke, udah aman sampai sini? Aman, Kak. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Oke, kita coba ke nomor 6. Oke, nah, sekarang kita ke bangun datar ya. Kita ke bangun datar. Nah, di situ ada segitiga, terus dipotong menjadi ada garis BD yang juga membuat terdapat dua segitiga lagi. Oke, terus diketahui AD sama dengan AB. Oke, berarti muncul segitiga sama kaki. Jadi AD sama dengan AB. Berarti ini sama dengan ini. Berarti segitiga BAD itu adalah segitiga sama kaki. Nah, terus sudut DBC, berarti yang di sini. Ini sudut ini itu adalah 10 derajat. Nah, ini 10 derajat. Nah, terus sudut BAD itu 114 derajat. Nah, berarti ini 114. Ini 114. Oke. Nah, karena segitiga BAD itu sama kaki, maka kaki di B sama kaki di D itu pasti sama. Nah, gini. Ini pasti sama. Nah, dalam satu segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180. Nah, berarti sudah diambil 114, kira-kira tersisa berapa dari 180 itu? Tersisa berapa? 66. 66. Ya, 66. 66 dibagi 2. 33. 33, di sini 33. Nah, gitu. Oke, sampai sini paham ya? Paham nggak? Yang ditanya adalah berapa sudut BCA. Oke, berarti yang ditanya itu yang di sini. Yang ditanya itu yang di sini berapa derajat. Nah, kalau untuk mencari yang di sini, maka silakan perhatikan segitiga BAC. Nah, perhatikan segitiga BAC. Nah, gini. Nah, perhatikan segitiga ini BAC. Nah, di sini A, di sini B, di sini C, gitu ya. Nah, sudut di A itu tetap 114 ya. Nah, sudut di B-nya itu adalah total dari 33 dengan 10. Berarti ini adalah 43. Nah, maka ini pasti bisa dicari ya. Nah, DC-nya itu berapa? Nah, anggap X gitu kan. Nah, berarti X itu sama dengan 180 dikurang 114 ditambah 43. Oke, nah berapa itu? 157. Ini 157. Oke, berarti sama dengan
23 derajat. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Kak, tadi 33 dapat dari mana, Kak? 4. 33 ya, oke. Perhatikan segitiga BAD, BAD-nya, Mbak. Segitiga BAD itu, oke, sebentar. Oke, jadi misalkan seperti ini. Segitiga BAD. B terus gini. Ini kan sama kaki nih. Segitiga BAD adalah sama kaki, gitu ya. Oke, terus di ini A, ya. Di sini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah D. Oke. Nah, kemudian di A itu sudutnya adalah 1, 1, 4. Nah, terus kaki AB dengan kaki AD itu sama, ini dan ini sama. Kalau kaki AB dan kaki AD itu sama, maka segitiga BAD itu adalah segitiga sama kaki. Sehingga sudut di B dengan sudut di D itu pasti sama. Ya, anggap sudut di B dan di D itu adalah A. Oh, jangan A, Y gitu misalkan. Ini Y, di sini juga Y, gitu kan. Nah, sehingga 114 ditambah dengan Y ditambah dengan Y itu sama dengan 180 gitu. Nah, berarti Y ditambah Y itu sama dengan 2Y. Jadi 2Y-nya sama dengan 180 dikurangi 114. Gitu. Berarti 2Y-nya itu sama dengan berapa itu? 66. Nah, maka Y-nya itu sama dengan 33. Nah, dari sini, Bang. Oh ya, paham, Kak. Makasih, Kak. Aman ya? Iya, Kak. Oke. Yang lain kira-kira ada yang mau di ini? Tanyain lagi? Kalau segitiga sama kaki itu pasti ada garisnya gitu kan ya, Kak? Ada tandanya gitu. Ya kita tandain sendiri. Kalau di soal kadang-kadang nggak ada, tapi ya kita tandain. Gimana cara tahunya dong? Hah? Ya kan dari itu, dari soal. Kan jika AD sama dengan AB. Oh gitu. Oke, oke. Pasti kalau misalnya nggak ada tandanya tuh pasti ada di soal kan ya, Kak? Ya, ada informasi di soalnya. Oke, oke. Makasih, Kak. Oke, aman ya? Aman, Kak. Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di nomor 7. Oke, nomor 7. Oke. Nah, ini. Diketahui persamaan 164 dibagi 7. Itu sama dengan X ditambah 1 per Y plus 1%. Nah, dengan X, Y, dan Z adalah bilangan bulat positif. Hasil dari 3X min 2Y ditambah Z, nah itu sama dengan berapa? Oke. Nah, kita coba merubah dulu pecahan biasa dari 164/7 ini. Itu menjadi pecahan campuran. Atau jangan-jangan 164/7 ini adalah bilangan bulat. Nah, tapi kita cek dulu. Nah, 164 dibagi 7 itu dapatnya adalah 16 dibagi 4 itu dapat 2. 2 sisa 2, berarti 24 dibagi 7 itu dapat 3. Nah, ini sisa 2/3. Nah, ini. Oke, jadi sekarang kita bisa tulis bahwa 164 dibagi 7 itu sama dengan 23. Oke, sisa 2/7. Berarti ini sama dengan 23 ditambah 2/7. Nah, ini. Jadi 23 2/7 itu bisa langsung dipecah seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa langsung dapat bahwa nilai X-nya itu sama dengan 23.
Nah ini X-nya sudah dapat gitu. Nah, sehingga tinggal Y dan Z-nya. Oke, Y dan Z itu berasal dari sini. Nah, berasal dari ini, gitu kan. Oke. Oke, berasal dari 1 dibagi dengan Y ditambah 1/Z. Nah, 1 ditambah Y ditambah 1 per Y ditambah 1/Z itu sama dengan 2/7. Gitu. Oke. Sehingga kalau itu Kak Yoga balik, jadinya adalah Y ditambah 1/Z. Nah, maka 2/7-nya juga dibalik, itu sama dengan 7/2. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, apa yang dibalik ya, Kak? Kak, Gimana? Kenapa bisa dibalik? Kenapa bisa aku dibalik? masih bingung di 1/Y plus 1 Oh, ya. 1/Y yang itunya. Ya, oke. Jadi Kak Yoga ulang lagi nih. Di sini tadi itu kan ada ini, ada 1 dibagi Y ditambah 1/Z. Itu berarti sama dengan 2/7. Kalau sampai sini paham nggak? Paham, Kak? Paham ya? Oke. Nah, berarti di sini ini kalau misalkan yang ruas kiri ini kayak balik, yang ini dibalik, maka ini juga dibalik loh. Nah, ini dibalik dua-duanya. Ruas kiri dibalik, ruas kanan dibalik. Nah, kalau ruas kiri dibalik, maka dia akan menjadi Y ditambah 1/Z dibagi 1. Maka ruas kanannya jadi 7/2. Oke, sampai sini Paham. kira-kira aman? Aman, Kak. Paham ya? Oke. Nah, berarti ini kan sama dengan bentuk yang ini. Bentuk yang ini itu sama dengan ini kan? Sama dengan ini. Benar nggak? Iya. Iya, oke. Berarti kesimpulannya dari 1/Y ditambah 1/Z yang sama dengan 2/7 itu, maka kalau dibalik jadi Y ditambah 1/Z sama dengan 7/2. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi, nah, silakan 7/2-nya ini itu dibuat menjadi pecahan campuran. Nah, sehingga Y ditambah dengan 1/Z itu sama dengan 7 dibagi 2 itu dapat 3 1/2 ya. Oke, berarti 3 ditambah setengah. 3 1/2 itu sama aja 3 ditambah setengah. Oke, dari sini kira-kira masih ada yang bingung? Ngerti? Oke. Nah, sehingga sekarang kita bisa dapatin kesimpulan bahwa Y-nya itu sama dengan 3, Z-nya sama dengan 2. Oke. Nah, oke, kita tulis ulang sekarang. X-nya sama dengan berapa tadi? X-nya sama dengan 23. Terus Y-nya sama dengan 3 dan Z-nya sama dengan 2. Nah, sehingga dari pertanyaannya adalah 3X min 2Y plus Z itu sama dengan 3 kali 23 itu jadi 69 dikurangi 2 kali Y itu berarti dikurangi 6 ditambah dengan 2. Berarti sama aja 69 dikurangi 4 ya. Oh, enggak ada ya hasilnya. Enggak, ada yang salah? Enggak, 164 dibagi 7. Oh,
Kayaknya yang salah. Coba 164 dibagi 7 itu sisanya yang salah kayaknya. Coba kalau misalkan sebentar. Hitung ya. 23 kali 7 berapa? 161. Sisanya 3/7 ya Kak sisanya ya Kak? 161 ya. Berarti sisanya berapa? Jadi 3/7. 3/7. Oke, sisanya 3 ya. Oke, berarti ini salah. Aku nggak ikut ngitung lagi tadi Kak. Maaf ya Kak. Oke, ini 3/7 ya. 3/7 berarti ini plus 3/7. Salah. Maaf. Berarti ini dihapus ya. Dihapus. Ini tidak salah. Ini salah. Ini juga salah. Ini kayaknya salah nih. Ya udah berarti salah semua nih. Oke, maaf. Berarti ini 3/7, berarti ini jadi 7/3 ya. Ini 7/3, berarti ini sama dengan ini salah juga. Oke. 7 dibagi 3 berapa? Dapat berapa kira-kira? 2 ya. 2, sisa berapa? 21/3. Iya, berarti 2 ditambah 1/3 ya. Berarti kebalik ya. Jadi kebalik, Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 3 ya. Oke, nah sekarang kita coba. Kira-kira ada jawabannya begini. 3 kali X, berarti 3 kali 23 tetap 69. Dikurangi 2 kali Y, berarti 2 kali 2, 4. Ditambah 3 ya. Oke, berarti 69 dikurangin 1. Sama dengan 68. Oke, ada nih jawabannya. 68. Di sini berapa? 1 dibagi Y tambah ini adalah 3/7. Ini adalah 3/7. Nah, berarti ini dibalik jadi 7/3. Oke, sip. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak Kak dari aku. Aman ya? Aman. Yang lain? Aman, Kak. Yang lain aman? Aman. Aman ya? Aman. Oke. Aman, Kak. Nah, sekarang kalau aman, kita save dulu. Kita save dulu. Oke, kita lanjut 7 tadi sudah. Nah, sekarang 8. Oke, ini nomor 8. Oke. Nah, nomor 8 ini diketahui jika X plus 2 kuadrat itu sama dengan 9. Dan Y plus 3 kuadrat sama dengan 25. Maka nilai maksimum dari X dibagi Y sama dengan berapa? Gitu ya. Jadi gini, kalau di sini ada kuadrat, yang pertama dulu kita lihat X plus 2 ini dikuadratin sama dengan 9. Maka ini bisa, kalau kuadratnya dipindah, ini kuadrat ini dipindah ke ruas kanan, maka dia akan berubah jadi akar. Nah, jadi X plus 2 itu sama dengan di sini akar dari 9. Nah, tapi hati-hati, akar ini harus di depannya harus dikasih plus minus.
Karena definisi akar dan kuadrat itu berkebalikan. Jadi hati-hati ya untuk di sini. Nah, sehingga kita bisa dapetin X ditambah 2 itu bisa sama dengan plus minus 3. Nah, oke, seperti ini. Nah, sehingga kita punya dua nilai untuk X. Jadi kalau kita ambil di sini X plus 2 itu sama dengan positif, sama dengan 3, maka X-nya itu sama dengan 1. Kita dapetin yang pertama dari ini. Nah, terus yang kedua, itu kalau X plus 2-nya itu sama dengan min 3, maka X-nya sama dengan min 5. Oke, sampai sini. Oke, aman ya sampai sini ya? Aman, Aman Kak. ya? Oke. Nah, terus yang kedua adalah yang Y. Nah, dengan cara yang sama, berarti Y plus 3 dikuadratin, itu sama dengan 25. Nah, maka Y plus 3-nya kita bisa langsung aja itu sama dengan plus minus 5. Ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatin, oke, untuk yang pertama, oke, di sini Y plus 3 itu sama dengan 5, Y-nya itu sama dengan 2. Oke, atau yang kedua adalah Y plus 3 itu sama dengan min 5, maka Y-nya sama dengan Min 8. minus 8. 8. Oke, gitu ya. Oke. Nah, sehingga kita punya dua nilai X, juga punya dua nilai Y. Oke, nah, sekarang kita ke permasalahan. Yang ditanya adalah nilai maksimum atau nilai terbesar dari X dibagi dengan Y. Nah, kalau kita lihat jawabannya di sini, itu jawabannya adalah positif, ya kan? Nah, kalau jawabannya positif, maka nilai X dan Y itu nggak boleh beda jenis, harus sejenis. Kenapa? Kalau beda jenis, misalkan X-nya 1, Y-nya kita pakai min 8, maka hasilnya minus, gitu ya. Nah, makanya di sini harus dipakai nilai X dan Y itu harus sejenis. Sehingga ada dua kemungkinan juga nih, gitu kan. Nah, sehingga kemungkinan pertama itu adalah kalau X-nya 1, maka Y-nya harus dipakai 2. Gitu. Nah, kemungkinan kedua itu adalah kalau X-nya min 5, maka Y-nya harus dipakai min 8. Agar ini tetap min-nya bisa dicoret sehingga jadi 5/8. Nah, sekarang tinggal kita bandingin. Kira-kira 1/2 dengan 5/8 itu lebih gede mana? Coba kira-kira lebih gede mana? 5/8. 5/8 ya, Riz ya. Oke, karena 1/2 itu adalah 0,5. Nah, 5/8 itu sekitar 0,6 sekian. Nah, sehingga lebih jelas di sini nilai X per Y itu yang gede adalah 5/8. Nah, sehingga jawabannya adalah yang Kak, Yap. mau tanya, Kak. Udah, April. Kalau misalkan yang ini kan X plus 2 pangkat 2 sama dengan jadinya kan akar itu ya, Kak. Kalau misalkan angka yang di situnya negatif gimana, Kak? Angka yang mana? Ini jadinya misalkan akar negatif 9 gitu. Oh, nggak bisa. Hasil dari kuadrat nggak mungkin negatif. Berarti nggak bakalan mungkin ada soal yang kayak gitu ya, Kak? Nggak mungkin. Bilangan dikuadratin itu nggak mungkin negatif. Contoh misalnya gini, bilangan berapapun. Mau bilangan itu plus, mau bilangan itu min, kalau dikuadratin, maka pasti positif. Coba aja, misalkan mau X-nya dipasang berapa tuh? Misalkan kamu pengen nyoba, Kak, coba X-nya dipasang sekian kan? Misalkan X-nya adalah min 10 kan? Misalkan coba kita pasang X-nya sama dengan min 10.
Nah, sehingga dia akan jadi min 10 ditambah 2 terus dikuadratin. Nah, ini pasti hasilnya pasti positif. Karena kuadrat. Jadi kuadrat itu tidak pernah negatif. Itu maksudnya tuh. Jadi ruas kanan ini 9 sama 25 itu tidak pernah hasilnya negatif kalau di ruas kirinya itu kuadrat. Kuadrat sama pangkat 3 juga termasuk, Kak? Kalau pangkat 3 mungkin negatif, karena negatif dipangkatin 3 itu hasilnya negatif. Pangkat genap, Bro. Oh, berarti nanti akan kesesuaian gitu, Kak, pangkat sama yang kanan kirinya. Ya, jadi kalau ruas kiri itu pangkat genap, maka ruas kanannya harus positif. Tapi kalau ruas kirinya itu pangkat ganjil, maka bisa dimungkinkan ruas kanannya itu boleh negatif. Karena kalau ruas kirinya yang belum dipangkat, yang basisnya itu adalah negatif, pangkat ganjil, maka pasti negatif. Gitu. Maka boleh. Dengan catatan pangkatnya itu harus ganjil. Kalau pangkat ganjil, maka ruas kanannya boleh negatif. Itu logis. Tapi kalau ruas kirinya itu pangkatnya genap, maka nggak mungkin ruas kanannya itu negatif. Pasti positif. Oke. Oke, Paham? Kak. Paham, Kak. Oke, untuk nomor 8 aman ya? Kak, kalau masalah itu X plus 2 akar 3 berarti Pangkat 3 deh. oh ya pangkat 3 kalau berarti nanti 9-nya akar 3 gitu. 9-nya akar pangkat 3. Oke. Pasti Kak. Ya. Oke, aman ya untuk nomor 8? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Nah, oke, ini nomor 9-nya. Diketahui 9/12 itu sama dengan 2H ditambah K min 1/4. Dia juga sama dengan 18/3K min H plus 19. Maka hasil dari K min H itu sama dengan berapa? Oke. Maka ini silahkan aja. Ini dibuat dua persamaan ya. Jadi 2H plus K min 1/4 itu sama dengan 9/12. Persamaan yang kedua adalah 18/3K min H plus 19 itu sama dengan 9/12. Nah, nanti kita dapetin dua persamaan linear dua variabel. Variabelnya itu H sama K. Nanti kita eliminasikan di sini. Ini gampang nih, jelas. Nah, coba berarti di sini yang pertama dulu. Yang pertama adalah 2H ditambah K min 1/4 itu sama dengan 9/12. Nah, biar lebih sederhana ini bisa langsung coret aja. Ini dapat 1, ini dapat 3 gitu kan. Nah, terus ini juga bisa dicoret 3 sama 9. Nah, ini dapat 3, ini 1. Dan 3 bagi 1 ya tetap 1 sendiri gitu ya. Nah, sehingga ini tinggal 2H ditambah K dikurangin 1 sama dengan 3. Oke, nah min satunya ini bisa kita pindah ke kanan gitu kan. Sehingga dia jadi positif. Nah, K-nya oke, berarti ini jadi K plus 2H itu sama dengan 4. Nah, kita simpan dulu nih. Nah, karena ini ada dua variabel, maka paling enggak harus ada dua persamaan. Ini persamaan yang pertama. Oke. Nah, terus yang kedua itu /18 kita bagi dengan 3K min H plus 19 itu sama dengan 9/12. Oke. Nah, ini juga bisa coret nih. Ini coret, ini 1, ini 2 gitu ya. Oke. Nah, terus diapain? Nah, dikali silang gitu ya.
Jadi yang bawah ini kita pindah ke sana jadi kali. Nah, terus 12-nya juga pindah ke sini juga jadi kali. Nah, 12 kali 2 jadi 24. Ini sama dengan 3K min H ditambah 19. Nah, kemudian berikutnya 19-nya ini kita pindah ke ruas kiri jadi minus gitu ya. Oke, berarti 24 dikurangi 19 jadi berapa? 5, Kak. 5. Oke, berarti kesimpulannya 3K min H itu sama dengan 5. Oke, nah, dapat nih. Nah, ada dua persamaan. Ini persamaan yang kedua. Oke. Nah, tinggal kita eliminasi nih. Oke, kita eliminasi. Yang berikutnya adalah jadi yang mau dieliminasi K-nya atau H-nya? Kaknya aja deh, Kak. K-nya aja. Kalau dieliminasi K-nya, maka yang persamaan 1 itu silahkan kaliin 3. dengan 3. Oke, jadi ini kali 3, di sini kali 1 ya. Oke, Iya. kalau kali 3 berarti ini jadi 3K plus 6H sama dengan 12. Terus ini 3K min H itu sama dengan 5. Nah, terus ini Dikurang dikurang. Oke, berarti jadinya 5H. bukannya 7H ya? Iya. 7H sama dengan 7. 12 kurang 5 jadi 7. Maka hanya sama dengan 1. 1. Hanya sama dengan 1. Oke. Dapat hanya sama dengan 1, substitusi lagi. Mau ke persamaan 1 atau persamaan 2? 1 aja kalau dulu. 1 aja ya. Oke, berarti persamaan 1 itu adalah K ditambah 2H. Berarti 2 kali 1 sama dengan 4. Oke, berarti K plus 2 sama dengan 4, maka K-nya 2. Oke, dapat K-nya 2, baru di sini kita cari nilai dari K min H. Jadi sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, silakan diamati dulu. Kalau ada yang masih kurang paham, boleh silakan tanya. Kak, kalau yang kayak gini tuh boleh dicoret itu yang kalau bawah lubang aja, kalau itu si atas aja gitu, Kak. Jadi ketika kita mau mencoret, aturannya itu adalah kalau beda ruas, ketika yang dicoret itu beda ruas, maka posisinya harus sama-sama di bawah atau sama-sama di atas. Itu kalau beda ruas. Kalau kita mau mencoret angka yang beda ruas, satu di ruas kiri, satu di ruas kanan, maka harus sama-sama di bawah atau sama-sama di atas. Itu kalau beda ruas. Tapi kalau mencoretnya itu adalah dua angka yang nantinya mau dicoret itu adalah satu ruas, maka posisinya harus atas dan bawah. Gitu. Aku baru tahu ya. Oke. Biasanya dikali silang gitu ya. Iya. Nah, boleh dikali silang, tapi kita usahakan sebelum dikali silang, angka itu harus menjadi bentuk paling sederhana dulu. Biar apa? Biar ketika kita kali silang, itu angkanya nggak besar. Iya. Gitu. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Oke, aman untuk nomor 9? Aman, Kak. Lanjut. Aman ya. Oke, berarti sama ya seperti 5 soal pertama. Oke, kalian sudah bahas 4 soal, berarti soal ke-10 silakan dicoba. Nah, kakaknya curang ya. Nomor 10 suruh coba. Susah lagi. Enggak susah. Enggak susah ya.
Jawabannya 0 bukan, Kak? Bella ketemu 0. Iya. Ya, oke. Nggak tahu Kak Yuka. Kak. Rahel juga ketemu 0. Oke. Oke. Coba kita tunggu yang lain. Habis itu kita bahas. Sama 0 juga. 0 juga. Oke. Kayaknya memang 0 ya. Oke. Biasanya kalau sudah 3 orang yang 0. Oke. Coba. Nah, gampang kan, nggak susah kan harusnya. Sebentar ya. Tadi yang tadi oke, sudah bisa. Berarti nah, oke ini enggak. Diketahui fungsi fx, dia punya dua persamaan. Nah, jadi dia bisa sama dengan 2x min 5 itu kalau x-nya lebih kecil sama dengan 1. Jadi kalau 1 dia pakai 2x min 5. Jadi kalau x-nya 1 pakai yang pertama. Nah, dia juga bisa sama dengan 3 plus x kuadrat kalau x-nya lebih besar dari 1. Contoh kalau x-nya 2 berarti dia pakai 3 plus x kuadrat gitu ya. Nah, jadi gampang di sini. Berarti di sini yang ditanya adalah f-1 ditambah f2. Nah, sehingga ini langsung kalau f-1 maka dia pakai yang pertama. Jadi 2 kali min 1 dikurangi 5 ditambah. Gitu ya. F2 berarti pakai yang kedua. Ditambah berapa? 3 plus 2 dikuadratin. Oke, ini. Jadi sama dengan 2 kali min 1 adalah min 2. Oke, kemudian dikurangi 5 ditambah 3 ditambah dengan 4. Oke. Nah, min 2 min 5 itu sama dengan min 7. 3 plus 4 itu adalah 7. Berarti hasilnya sama dengan 0. Oke. Sip, Anda aman ya? Enggak sesusah yang nomor 5 ya. Oke, sampai nomor 10. Ada yang mau ditanyain dulu? Aman sampai sini? Aman, Kak. Aman ya. Oke. Jadi saya lanjutin ke nomor 11 ya. Nomor 11. Nah, nah, diberikan persamaan DB per kuadrat min 3x plus 2. Nah, A dan B adalah sebuah konstanta, maka nilai hasil dari A kali B itu sama. Nah, sekarang kita perhatikan dulu, untuk menyelesaikan ini, kita perhatikan dulu yang ruas kiri. Nah, silakan perhatikan dulu yang ruas kiri. Nah, ini. Nah, di ruas kiri itu adalah sebuah pecahan ditambah sebuah pecahan. Kalau sebuah pecahan itu dijumlah
jumlah, maka apa yang harus dilakukan? Ayo, oke, kita samain penyebutnya. Oke, jadi Maaf Kak, di aku suaranya rada. Iya Kak, sama di aku juga. oh, putus-putus. Oke, tahu gimana? Nah, sebentar ya. Sebentar ya. Cek, 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 cek. Udah Kak, udah jelas. Sudah. Oke. Udah Kak. Udah ya. Oke. Nah, jadi kalau ada sebuah pecahan di jumlah, nah maka syaratnya ini harus disamakan penyebut. Nah, jadi A per X min 2 ditambah B per X min 1. Nah, ini agar bisa dijumlah, maka syaratnya harus sama penyebut. Nah, cara menyamakan penyebut kalau ada variabel, nah itu adalah, ya silakan kaliin aja. Nah, ini buat seperti ini. Oke. Nah, terus plus ini kaliin X min 2, ini X min 1. Nah, ini juga gitu. X min 2, ini X min 1. Nah, oke. Nah, terus silakan lihat nih. Untuk yang pertama ke sini. Berarti dari X min 2 itu menjadi X min 2 dikali X min 1, maka pengalinya adalah X min 1. Nah, sehingga A-nya ini harus kita kalikan dengan X min 1. Nah, terus yang kedua, yang ini dikaliin dengan apa? Dikaliin dengan ini X min 1 jadi X min 2 kali X min 1. Berarti pengalinya adalah X min 2. Berarti di sini adalah B dikali X min 2. Oke, sampai sini kira-kira kebayang? Kebayang Kak? Kebayang ya, oke. Nah, kali-kali lanjutin, berarti ini sama dengan, oke, karena penyebutnya sudah sama, maka cukup ditulis sekali sekarang. Nah, cukup aja ditulis sekali. Nah, silakan kaliin. X min 2 dikali X min 1, hasilnya berapa? X kuadrat min 1X min 2X jadi min 3X plus 2. Nah, gitu. Jadi bawahnya itu sudah jadi X kuadrat min 3X plus 2. Nah, yang atas, ini kaliin satu-satu nih. Nah, kaliin satu-satu. A kali X, AX, A kali min 1, min A. Ini juga gitu. B kali X, BX, B kali min 2, min 2B. Nah, sehingga ini bisa kita tulis menjadi atasnya itu adalah AX dikurangi A, ditambah BX, dikurangi 2B. Nah, seperti itu. Nah, terus yang punya X itu kita kumpulin jadi satu. Kita sederhanakan. Nah, cara menyederhanakan gimana? Yang X kumpulin dengan X, bawahnya tetap, yaitu X kuadrat min 3X plus 2. Nah, bawahnya AX ditambah BX. Nah, oke. Karena masing-masing punya X, maka X-nya bisa keluar. Jadi A plus BX. Nah, kemudian di situ min A, min 2B. Nah, karena sama-sama minus, maka minusnya bisa dikeluarin, tinggal A-nya jadi positif, min 2B-nya jadi positif 2B. Oke, sampai sini kira-kira bingung nggak? Enggak Kak, aman nggak? Aman ya? Oke. Nah, sekarang kalau aman, terus samakan dengan soalnya. Soalnya yang di luas kanan, itu silakan tulis ulang.
soal yang dirumuskan itu adalah 4x min 5 dibagi dengan x kuadrat min 3x plus 2. Nah, itu kan. Nah, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa yang melekat pada x yaitu a plus b nilainya sama dengan 4. Jadi yang melekat pada x ini, nah ini sama. Nah, yang nggak punya x berarti ini juga sama. Nah, karena sama sudah min, ini min, berarti a plus 2b itu sama dengan 5. Nah, sehingga nanti jadi gini, a ditambah b sama dengan 4, a ditambah 2b itu sama dengan 5. Oke, terus dikurangi. Nah, kita kurang, biar a-nya habis. A dikurangi habis, b dikurangi 2b, jadi minus b sama dengan 4 dikurangi 5 adalah min 1. Sehingga b-nya didapat sama dengan 1. Nah, kalau B-nya sama dengan 1, berarti A-nya berapa? 3. A-nya sama dengan 3. Oke, sehingga hasil akhir berapa? A kali B. A 3. kali B berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, jadi di sini jawabannya adalah oke, sampai sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor 11? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, aku mau nanya, itu kenapa bisa Boleh, 3 sama-sama. ya? Kenapa bisa 3 B-nya? B-nya, A-nya. A-nya. Itu Iya. dimasukin ke salah satu persamaan, Safira. Oh, Boleh, iya, ngerti. boleh ambil yang persamaan atas, boleh ambil persamaan yang bawah. Nah, jadi ketemu B-nya 1, masukin ke salah satu persamaan. Nah, misalkan masukinnya ke sini nih. Misalkan masukinnya ke sini. Berarti A ditambah B-nya 1. Berarti A tambah 1 sama dengan 4, maka A-nya sama dengan 4 kurang 1, jadi 3. Nah, gitu. Jadi substitusi ke salah satu persamaan. Oke, Kak, makasih. Ya, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Lagi? Aman ya? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Oke, sebentar. Kak Yoga mau absen dulu. Mau absen dulu. Rahasia Yoga. Oke, sip. Oke, kalau seandainya nggak ada pertanyaan, nah, mungkin diskusi kita hari ini sampai sini dulu.
Nah, nanti kita akan lanjutin pertemuan untuk pembahasan TPS-nya, TPS kompetitifnya itu hari Jumat 2 minggu yang akan datang. Oke, baik, mudah-mudahan yang sudah dipelajari bermanfaat, bisa menambah motivasi, dan karena memang harus kontinu. Jadi kita nggak bisa mempersiapkan SBM itu hanya pada saat nanti 1 bulan menjelang SBM nanti akan telat. Jadi kita persiapkan dari awal. Oke, baik, sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah join dari awal sampai akhir. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Sehat-sehat ya, Kak. Ya, terima kasih Alima. Aku izin keluar ya. Yuk. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.